Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang video yang lagi viral di luar sana. Bahas tentang adanya undang-undang yang barusan disahkan oleh pemerintah mengenai barang siapa yang menagih hutang dengan cara tidak sopan, mengancam maupun menjelek-jelekkan di media sosial bisa dikenakan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berujung bisa 6 tahun penjara. Bagaimana menurutmu guys? Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Sekarang menagih hutang bisa dipidana. Sumpah, negara Konoha ini semakin lucu teman-teman ya. Jadi kalau kalian minta utang ya hati-hati, nanti dipidana. Nggak percaya? Nih, kita simak videonya ya. Hati-hati, menagih hutang bisa dipidana. Tagihlah hutang dengan sopan. Menagih hutang dengan cara memviralkan orang lain melalui media sosial dengan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain, menghina dan mempermalukan, melanggar pasal 27A Junto 45 ayat 4 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Gimana menurut kalian teman-teman? Entah kita yang baru tahu atau emang udah dari lama nih undang-undang ini tuh ada. Jadi menagih utang sekarang tuh bisa dipidana atau didenda 400 juta rupiah. Nggak, pikiran aku gini loh teman-teman ya. Misalnya nih kita nagih utang ke orang ya. Terus kita udah minta secara baik-baik, kita udah minta secara dari hati ke hati, udah sabar. Terus orang itu tetap nggak mau bayar. Harusnya timbal balik dong ya. Ada undang-undang untuk yang nggak mau bayar utang, ada juga undang-undang buat yang nagih utang. Bener nggak? Jangan satu-satu, nggak adil. Jadi keenakan yang punya utang dong. Bener nggak? Jadi teman-teman sekarang ya, kalau ada yang pinjam duit jangan dikasih ya. Nanti nagihnya dipidana loh. Kamu ditagih pakai makian, pakai cacian, pakai hinaan. Tanyakan kepada mereka, Pak, mohon maaf, Bapak ini mau nagih atau mau masuk penjara? Kalau mereka nagih pakai ancaman di media sosial, WhatsApp misalnya, Facebook misalnya, sesuai dengan undang-undang. Bayangin 6 tahun penjara gara-gara maki-maki menghina orang di media sosial. Jadi gini ceritanya, bisa jadi kamu bikin status, ngeposting, lalu tiba-tiba mereka nanggapi dengan cacian, makian. Ini loh yang bikin konten tapi nggak mau bayar utang. Hai kamu yang suka maki-maki di media sosial, yang suka menghina, yang suka ngancam-ngancam, kamu pikir itu bikin mereka bayar? Bisa jadi itu justru membuat kamu masuk penjara. Hati-hati itu. Jadi saudaraku, ketika engkau dimaki, ketika engkau dicaci di media sosial, katakan pada mereka, mohon maaf Bapak, mohon maaf Mbak, mohon maaf Bu, lebih baik nagih boleh, tapi santai ya, jangan pakai ngancam, jangan pakai maki, daripada nanti urusannya panjang dan saya akan laporin ke polisian. Ini sudah ada buktinya nih, sudah ada rekamannya nih. Tapi ingat, bayar utangmu, hidupmu nggak akan tenang. Jangan mentang-mentang mereka bisa dipenjara karena maki-maki, terus kamu santai aja nggak mau bayar utang. Bukan gitu. Yuk bayar utangmu sekarang. Menagih hutang dengan cara mengancam, merendahkan, dan memaki-maki di sosial media berpotensi dipenjara 6 tahun sesuai dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Menagih hutang itu memang wajar, tapi harus dengan cara yang benar dan sopan ya. Karena dengan cara yang salah bisa berujung di penjara. Apalagi jika sampai kalian menyebarkan data pribadi orang yang berhutang tersebut, berpotensi dipenjara 4 tahun dan atau denda 4 miliar rupiah sesuai pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi jika mau menagih hutang, lakukanlah dengan cara yang baik dan sopan ya. Jangan khawatir, hutang yang sudah diberikan tanpa surat perjanjian jika tidak dibayar atau nunggak tetap bisa diajukan gugatan ke pengadilan ya. Cukup dengan bukti-bukti pendukung seperti bukti transfer, pengakuan hutang, chattingan, rekaman telepon, dan sebagainya. Jika diberikan cash tanpa bukti transfer pun tetap bisa digugat, asal ada 2 orang saksi yang mau bersaksi di pengadilan. Dan bahkan tanpa tahu tempat keberadaan si penghutang tetap bisa digugat dan hartanya yang dipunya bisa disita untuk membayar hutang Anda.
Maka dari itu saran saya pilihlah pengacara yang sudah berpengalaman di bidang ini dan berkantor tetap dan jelas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti sudah bayar namun tidak dikerjakan. Ini nyata, bukan fiktif ya. Yang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Gak terima karena ditagih, akhirnya ngamuk-ngamuk, memaksa masuk rumah, mengata-ngatain dan lain sebagainya. Karena telah memenuhi unsur pidana, yaitu memasuki pekarangan rumah tanpa izin, maka hari ini kita laporkan sebagaimana pasal 167 ayat 1 KUHP. Rentenir tidak boleh sembarangan menyita barang orang yang tidak mampu membayar hutang. Jika sampai dilakukan, rentenir tersebut berpotensi dipenjara 9 tahun sesuai pasal 3. Secara hukum, rentenir memang boleh meminjamkan uang dengan bunga. Karena itu adalah bentuk kesepakatan antara pemilik uang dan peminjam. Itu sesuai dengan pasal 1752 KUH Perdata. Namun, rentenir tidak boleh menyita barang milik peminjam. Meskipun ada tunggakan hutang. Karena penyitaan hanya bisa dilakukan jika ada putusan atau penetapan dari pengadilan. Dan hanya boleh dilakukan oleh seorang jurusita. Jadi, jika rentenir ingin menyita barang, maka harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Jadi, jika ada rentenir nakal, jangan takut untuk proses hukum ya. Berhutang sangat mudah, membayar hutang yang sulit. Kita tagih sekali dua kali selalu menghindar. Dengan etika tidak baik, dia tidak akan membayar hutangnya. Maka saran saya kepada si pemberi hutang, buatlah kwitansi yang mengandung unsur pidana di dalamnya. Berilah limit waktu di dalam kwitansi tersebut. Contoh ya, telah terima dari si A uang sejumlah 10 juta rupiah untuk hutang ataupun pinjaman sementara yang akan dibayarkan selambat-lambatnya bulan Juli tahun 2024. Ketika sampai bulan Juli tahun 2024 tidak akan dibayar, nah kita tagih, kita kasih peringatan, kita beri limit waktu sampai bulan Agustus. Agustus pun tidak mau membayar, kita kasih limit waktu sampai bulan September juga tidak mau membayar. Maka langkah selanjutnya telah bisa kita lakukan tuntutan pidana terhadapnya dengan cara membuat laporan polisi. Dia akan terancam dengan pidana 4 tahun penjara maksimal ya. Pelanggar pasal 378 KUH pidana tentang penipuan. Guys, setelah kita lihat beberapa video ini benar mengatakan bahwa orang yang menagih hutang sama yang memberikan hutang bisa dikenakan pidana. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah orang yang menagih hutang kenakan penjara selama 6 tahun. Contohnya saya punya uang, teman saya mau pinjam uang, setelah beberapa tahun karena dia tidak mengembalikan, saya minta kembali uang itu dan akhirnya terjadi percekcokan. Awalnya menginginkan hanya itu sebagai membantu sesama yang memerlukan, tetapi ini bisa berujung kepada dipenjarakan. Ini miris sekali ya guys. Bagaimana untuk kedepannya mungkin penjara akan banyak diisi oleh orang-orang yang baik, beritikat baik. Saya pikir penjara itu untuk orang jahat saja, tetapi sekarang ini penjara bisa diisi orang yang baik karena orang yang beritikat baik meminjamkan uang dengan segala upaya tetapi bisa dipenjarakan. Bagaimana menurutmu guys? Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, tulis di komen kalau ada yang perlu di video ini. Yang belum share, like. Terima kasih.